Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zakia Cendani Abdullah dengan NIM 2012000055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan aplikasi database di HiRIS. Pengertian database. Chapter yang kami bahas ini membahas pada pemahaman database dan penerapan teknologi informasi untuk pengembangan dan penggunaan HiRIS. Basis data adalah tulang punggung semua HiRIS dan pemahaman dasar tentang perbuatan, struktur, dan penggunaannya akan membantu siswa lebih memahami kemampuan data dan keterbatasan HiRIS. Selanjutnya, mengulas sistem manajemen basis data relasional dan mendiskusikan istilah-istilah utama, konsep, dan masalah desain yang terkait dengan dan membahas tentang intelijen bisnis dan aplikasi data mining di bidang HR. Bagian ini membantu memperkenalkan pembacaan pada ikhtiar bidang penting yang semakin penting bagi organisasi. Bab pengantar ini juga merupakan contoh yang sangat baik tentang kontribusi teknologi informasi pada bidang HRM dalam membangun HiRIS. Selanjutnya di sini ada data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah sumber kehidupan sebuah organisasi. Data mewakili fakta transaksi yang terjadi sehari-hari. Suatu transaksi dapat dianggap sebagai peristiwa yang mempunyai konsekuensi seperti mempekerjakan karyawan baru untuk posisi tertentu dengan gaji tertentu. Selanjutnya ada informasi. Di sisi lain adalah interpretasi data tersebut. Interpretasi data selalu memiliki beberapa tujuan dan konteks seperti membuat keputusan, perekrutan untuk departemen tertentu, atau memahami kinerja seseorang karyawan untuk membuat keputusan promosi. Selanjutnya di sini ada pengetahuan, terdiri dari prosedur yang diikuti seseorang dalam menggunakan data dan informasi untuk membuat keputusan dan menjalankan bisnis. Nah, selanjutnya ada sistem manajemen basis data. Database Management System adalah sekumpulan aplikasi perangkat lunak, yaitu program komputer, yang dikombinasikan dengan database. Mengelola data berarti yang pertama mengidentifikasi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan sumber daya manusia. Yang kedua ada mendefinisikan karakteristik data tersebut, misalnya data angka versus data karakter. Yang ketiga ada mengatur data tersebut dengan cara yang mendorong integrasi, kualitas data, dan aksesibilitas. Yang keempat, membatasi akses ke data kepada personal yang tepat. Next, selanjutnya ada database management sistem awal. Database management sistem awal hanyalah sistem pemrosesan data yang melakukan fungsi pencatatan yang meniru prosedur manual yang ada. Jadi, data elektronik disimpan di komputer dengan cara yang sama seperti di sistem pengarsipan kertas. Sistem pengarsipan kertas biasanya terdiri dari lemari arsip dan laci untuk setiap jenis dokumen bisnis, misalnya formulir personalia karyawan. Di dalamnya akan ada dokumen kertas dengan setiap dokumen menjadi catatan transaksi. Sistem komputer meniru hal ini, membuat file komputer individual, biasanya satu untuk setiap jenis dokumen. Misalnya akan ada file karyawan dengan catatan karyawan, ada file kartu waktu dengan catatan kartu waktu, beberapa file tunjangan karyawan dengan dokumen terkait, dan seterusnya. Selanjutnya ada database manajemen sistem rasional. Mungkin perbedaan paling signifikan antara sistem berbasis file dan sistem berbasis data relasional adalah datanya mudah dibagikan. Ada 3 jenis berbagai data. Yang pertama, berbagai data antar fungsional unit. Yang kedua, pembagian data antar tingkat manajemen. Dan yang ketiga, pembagian data di seluruh lokasi yang tersebar di geografis. Selanjutnya, ada berbagai data memerlukan perubahan besar dalam pemikiran penggunaan akhir. Yang pertama, berbagai data antar fungsi yang berbeda, di mana database manajemen sistem relasional memfasilitasi integrasi data antar fungsi yang berbeda sehingga masing-masing fungsi mungkin mempunyai akses tidak hanya terhadap datanya sendiri namun juga data lain. Dengan demikian, Departemen Sumber Daya Manusia tidak hanya mampu memelihara database karyawannya, tetapi juga mengakses informasi biaya dari database Departemen Akuntansi.
Hasilnya, teknologi database relasional meningkatkan kelayakan dan popularitas aplikasi bisnis terintegrasi. Yang kedua, ada berbagai data antar tingkat yang berbeda. Nah, di sini karyawan operasional, manajer, dan eksekutif juga berbagai data, tetapi memiliki tujuan yang berbeda dan demikian kebutuhan informasi yang berbeda. Karyawan operasional fokus pada transaksi pemrosesan data untuk memastikan kelancaran transaksi bisnis penting. Transaksi bisnis yang umumnya adalah memproses informasi dari waktu karyawan. Pada tingkat ini, sistem informasi pemrosesan transaksi membantu menjalankan bisnis sehari-hari untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada para manajer dan eksekutif. Misalnya, sistem pemrosesan transaksi memperbarui riwayat kerja, kehadiran, dan jam kerja karyawan. Yang ketiga, di sini ada berbagai data di seluruh lokasi. Dalam lingkungan global saat ini, akses terhadap data dari lokasi fisik manapun di dunia menjadi semakin penting. Tim karyawan mungkin ditempatkan di Thailand, India, dan Amerika Serikat. Ada dua masalah yang muncul ketika data dibagikan ke seluruh lokasi geografis yang luas. Yang pertama ada mengatur hari atau waktu transaksi, dan yang kedua menentukan tempat menyimpan berbagai komponen aplikasi bisnis, database manajemen sistem, dan database. Selanjutnya ada terminologi basis data relasional utama. Database manajemen sistem relasional digunakan untuk menyimpan data penting bagi organisasi manajemen. Manajemen basis data relasional mencakup entitas, atribut, tabel, kunci utama, kunci asing, hubungan, query, formulir, dan laporan, mendefinisikan setiap istilah dan menjelaskan fungsinya dalam database. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang entitas dan atribut. Entitas adalah hal-hal seperti karyawan, pekerjaan, transaksi promosi, jabatan di perusahaan, dan sebagainya. Dan untuk atribut sendiri adalah karakteristik suatu entitas, di mana misalnya seorang karyawan mempunyai nama, alat, nomor telepon, pendidikan, dan lain sebagainya. Atribut juga mempunyai karakteristik seperti tipe data, misalnya tanggal, angka, dan karakter, dan ukuran, misalnya jumlah karakter atau angka terbesar yang dapat disimpan. Selanjutnya di sini ada tabel. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang entitas. Satu tabel dibuat untuk setiap entitas, dalam contohnya tabel pengemudi, tabel mobil, tabel pelanggaran, pergerakan, dan tabel pelanggaran parkir. Selanjutnya ada relasi kunci utama dan kunci asing. Dalam database manajemen sistem relasional, relasi dibuat dengan memiliki atribut yang sama pada setiap tabel, dengan nilai atribut yang sama pada setiap tabel juga. Paling sering, hal ini dilakukan dengan mengambil kunci utama dari suatu tabel dan memasukkan ke dalam tabel terkait. Biasanya, setiap entitas memiliki atribut memiliki nilai unik untuk setiap instansi entitas tersebut. Misalnya, setiap karyawan memiliki nomor jaminan sosial yang unik. Entitas lainnya seperti pekerjaan, lokasi, dan posisi dapat diberi nomor unik jika tidak ada. Nah, lanjut, atribut ini dapat digunakan sebagai kunci utama tabel. Mengingat kita memiliki atribut unik, untuk membuat hubungan kita cukup menyimpan atribut tersebut di dalam tabel terkait. Jadi, jika seseorang karyawan dikaitkan dengan suatu posisi, kita memiliki dua tabel karyawan dan tabel posisi. Next, di sini bisa mendesain laporan sendiri atau menggunakan wizard untuk membuat laporan secara otomatis. Yang pertama ada Microsoft Access atau database pribadi ilustrasi. Nah, seperti database relasional lainnya, data dalam tabel dapat di-query. Microsoft Access juga memudahkan pembuatan formulir dan laporan melalui penggunaan formulir atau panduan laporan. Microsoft Access dirancang untuk database yang relatif kecil dan mengasumsi pengetahuan pemrograman database yang terbatas. Microsoft Access menyediakan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, memungkinkan membuat database yang berisi tabel dan hubungan tabel. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk mudah menambah catatan baru, mengubah nilai tabel dalam catatan yang sudah ada, dan menghapus catatan.
Yang ketiga, berisi bahasa query bawaan yang memungkinkan mendapatkan jawaban langsung atas pertanyaan yang Anda ajukan tentang data. Selanjutnya ada merancang database Microsoft Access. Proses desain dimulai dengan analisis data dan informasi yang perlu disimpan dan diambil oleh pengguna database untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Biasanya, kita menganggap pekerjaan terdiri dari tugas-tugas dalam proses bisnis, sehingga kita dapat memberikan data yang perlu disimpan dalam database dan informasi yang perlu diekstraksi. Proses desain basis data dapat dipecah menjadi beberapa langkah yang agak berurutan, namun seringkali harus diulang hingga basis data memenuhi kebutuhan penggunaan. Yang pertama itu ada tentukan apa yang diinginkan penggunaan data database, seperti pertanyaan apa yang perlu dijawab, informasi apa yang perlu diacak, laporan apa yang harus dihasilkan. Yang kedua, identifikasi bidang data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Dalam melakukannya, kami juga mengidentifikasi aturan yang menentukan integrasi data, termasuk tipe data, angka atau karakter. Yang ketiga, ada kelompok bidang terkait ke dalam tabel atau entitas. Yang keempat, tentukan kunci utama setiap tabel. Dan yang kelima, normalisasikan data. Pastikan data untuk suatu entitas benar-benar terkait hanya dengan entitas tersebut. Yang terakhir adalah aplikasi database HR menggunakan Microsoft Access. Untuk perusahaan kecil, umumnya dengan kurang dari 1.000 karyawan, terdapat aplikasi database sumber daya manusia berbasis Microsoft Access yang tersedia secara komersial. Salah satu sistem tersebut yang populer di Amerika Serikat adalah HR Source dan Axiom West. Produk perangkat lunak ini menawarkan fungsionalitas dan fleksibilitas yang luas untuk mengimpor dan mengekspor data dari data dan ke Excel untuk berintegrasi dengan aplikasi database lainnya, khususnya penggajian. Selanjutnya ada database sumber daya manusia lainnya. Beberapa dekade yang lalu, program aplikasi database seringkali ditulis oleh perusahaan untuk penggunaan khusus mereka. Dalam lingkungan bisnis saat ini, program aplikasi khusus yang disebut sistem warisan diganti oleh sistem sumber daya manusia yang dikembangkan secara komersial yang didukung oleh program aplikasi database perusahaan. Misalnya Oracle Enterprise HCM, MySAP ERP HCM, dan Ultipro HR atau Workday. Nah, di sini aplikasi data HR yang paling terkenal dapat beroperasi pada berbagai platform database management system. Misalnya Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2. Program aplikasi basis data komersial ini dapat dilisensikan dan diinstal ke perangkat keras komputer yang dibeli sendiri oleh perusahaan atau sekarang, mengingat kemampuan untuk berbagi informasi basis data terlepas dari lokasi geografis. Beberapa vendor aplikasi basis data sumber daya manusia menyewakan database manajemen sistem sumber daya manusia dan aplikasi bisnis kepada pelanggan bisnis. Nah, di sini ada contoh perusahaan yang saya ambil, yang salah satunya ada PT Garuda Indonesia. Kepentingan terbaik bagi kelangsungan bisnis PT Garuda Indonesia Persora Tbk. Terdapat penyesuaian strategi dengan pertimbangan kondisi pasar makro, ekonomi, strategi perusahaan, serta faktor-faktor lainnya. Beberapa konsep yang terkait juga database dan informasi yang relevan dengan PT Garuda Indonesia adalah yang pertama ada sistem basis data atau database system. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data perusahaan. Sistem basis data menyediakan cara untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data dengan efisien. Yang kedua ada struktur data. Data dalam basis data dikelompokkan dalam tabel yang terdiri dari baris atau record dan kolom atau file. Garuda Indonesia mungkin memiliki tabel untuk berbagi informasi seperti penerbangan, penumpang, tiket karyawan, dan lainnya. Yang ketiga, ada relasi. Relasi dalam basis data mengacu pada hubungan antar tabel. Misalnya, ada relasi antara tabel penerbangan dan tabel penumpang, di mana satu penerbangan dapat memiliki banyak penumpang. Yang keempat, keamanan data. Penting untuk melindungi data sensitif seperti informasi penumpang atau informasi keuangan.
PT Garuda Indonesia harus memiliki kontrol keamanan yang kuat untuk melindungi data ini dari akses yang tidak sah. Di sini ada contoh lain juga dari perusahaan Google. Google, seperti bahasa perusahaan teknologi besar, menggunakan beberapa fitur dan data dalam database HRS atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia mereka untuk mengelola informasi karyawan. Beberapa dari komponen utama yang mungkin termasuk yaitu adalah informasi pribadi. Database HRS Google mungkin menyimpan informasi pribadi karyawan seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, dan data identifikasi lainnya. Yang kedua, di sini ada riwayat pekerjaan, di mana data tentang riwayat pekerjaan karyawan termasuk tanggal masuk, jabatan, departemen, latar belakang, pendidikan, dan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga ada gaji dan penggajian, di mana informasi mengenai kompensasi karyawan termasuk gaji, tunjangan bonus, dan perincian lainnya yang berkaitan dengan penggajian. Yang keempat ada catatan kinerja. Google mungkin menyimpan catatan kinerja karyawan, termasuk penilaian kinerja, prestasi, pelatihan, dan perkembangan karir. Dan selanjutnya ada pembaruan data karyawan, di mana database HRS dapat mengelola proses pembaruan data karyawan seperti perubahan jabatan, promo, atau perubahan personal. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.